Proyek shelter tsunami NTB diduga bermasalah, 2 orang jadi tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara, TES, atau shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, NTB. Proyek mitigasi bencana yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman tsunami ini dilaporkan menimbulkan kerugian negara hingga 18,48 miliar rupiah. 2 tersangka yang ditetapkan adalah Aprialeli Nirmala, pejabat pembuat komitmen, PPK, dan Agus Herijanto, kepala proyek dari PT Waskita Karya, Persero. Terbuka. Keduanya diduga melakukan penyimpangan spesifikasi teknis dan pengelolaan anggaran dalam pembangunan shelter tersebut. Pada 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan menganggarkan 23,26 miliar rupiah untuk pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara. Bangunan tersebut dirancang tahan gempa hingga 9 skala Richter. Namun, sejak awal, perencanaan proyek ini dilaporkan bermasalah. Aprialeli Nirmala diduga melakukan perubahan detail engineering design (DET) tanpa dasar ilmiah, yang menyebabkan penurunan kualitas konstruksi. Beberapa perubahan tersebut meliputi menghilangkan balok pengikat antar kolom, mengurangi jumlah tulangan pada kolom, menurunkan mutu beton dari K275 menjadi K225. Akibat perubahan ini, struktur bangunan dilaporkan tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Pada Mei tahun 2014, lelang proyek dilaksanakan dan dimenangkan oleh PT Waskita Karya, meskipun dokumen lelang dinilai tidak layak. Agus Herijanto, yang menjabat sebagai kepala proyek, diduga terlibat dalam pengelolaan yang tidak sesuai aturan. Setelah selesai pada 2015, shelter tsunami dilaporkan mengalami banyak kerusakan. RAM, jalur evakuasi, dinilai sangat rapuh, sehingga tidak dapat berfungsi optimal. Ketika gempa berkekuatan 7,0 SR mengguncang Lombok pada 2018, shelter mengalami kerusakan berat dan tidak dapat digunakan sebagai tempat evakuasi. KPK menyebut kerugian negara akibat kasus ini mencapai 18,48 miliar rupiah. Selain itu, Agus Herijanto diduga melakukan penyimpangan keuangan proyek senilai 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur. Mereka dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Shelter tsunami yang seharusnya menjadi tempat perlindungan saat bencana justru berubah menjadi ancaman akibat dugaan praktik korupsi.